Di video kali ini kita akan belajar tentang matriks ya. Jadi ini adalah materi matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar ya. Dari buku paket halaman 122 sampai dengan 129. Jadi ini adalah video kita bagian yang pertama. Nah, langsung saja kita awali dengan menemukan konsep matriks. Data ya sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tampilan data dapat berbentuk tabel atau daftar ya. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali. Kemudian di sini ada eksplorasi, konsep matriks. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan konsep matriks. Perhatikan informasi berikut ini. Guru membagikan hasil ulangan harian mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris kepada Aisyah, Alex, dan Wayan. Nah, adik-adik, perhatikan lagi di sini untuk mata pelajarannya itu ada dua, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Sementara untuk siswa yang dinilai ada tiga, ya Aisyah, Alex, dan Wayan. Nah, datanya itu ada di kalimat selanjutnya. Aisyah mendapatkan nilai 80 pada mata pelajaran matematika dan 75 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Alex pada mata pelajaran matematika dia mendapatkan nilai 70 dan pada mata pelajaran bahasa Inggris dia mendapatkan nilai 95. Kemudian Wayan memperoleh nilai matematika tertinggi yaitu 95, sedangkan nilai bahasa Inggris yang diperoleh Wayan adalah 75. Nah, sekarang sajikan data tersebut dalam tabel 3.1 ya. Data nilai ulangan peserta didik terhadap dua mata pelajaran. Jadi kolom yang kiri ini berisi nama-nama peserta didik yang dinilai. Kemudian dua kolom selanjutnya ini masing-masing berisi nilai mata pelajaran untuk ulangan harian matematika dan bahasa Inggris ya. Paragraf yang barusan kita baca ini sudah saya copy, saya letakkan di sini ya. Jadi prinsipnya kita diminta untuk menyajikan kembali yang semula data itu disajikan dalam bentuk narasi seperti ini. Narasi itu artinya cerita, gitu ya. Nah, ini kita sajikan kembali dalam bentuk tabel. Jadi adik-adik cukup fokus mulai kalimat ini saja. Aisyah ya untuk nilai matematikanya 80. Kemudian untuk pelajaran bahasa Inggrisnya 75. Nah, langsung dipindah di sini. 80 75. Demikian juga untuk Alex ya. Nah, kalau Alex matematikanya 70, sementara bahasa Inggrisnya di sini 95. Kemudian Wayan ya matematikanya tertinggi nilainya 95, bahasa Inggrisnya 75. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kalau kita amati ketika sebuah data, ya sekumpulan data itu disajikan dalam bentuk tabel, itu jauh lebih informatif dibandingkan dengan data tersebut disajikan dalam bentuk narasi seperti ini. Ya, oke. Sekarang sajikan data pada tabel 3.1 tersebut dalam bentuk baris dan kolom, ya, dengan menghilangkan judul baris dan kolom ke dalam bentuk berikut. Jadi ini hilangkan, yang ini juga hilangkan. Nah, tinggal isinya saja ya. Kemudian ditulis di sini A sama dengan gitu kan. 80 75 70 95 95 75. Ya, ini harus sama persis. Demikian juga untuk di sebelah-sebelahnya ya. Nah, selanjutnya susunan bilangan pada A. Berbentuk apa? Ini jelas berbentuk persegi panjang ya kan. Jadi bayangkan saja ini panjangnya, kemudian yang ini adalah lebarnya ya. Oke, ini berbentuk persegi panjang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh kasus yang lain lagi, tabel 3.2. Data absensi peserta didik kelas 11 dengan rentang waktu 1 semester ya. Kebetulan di sini nama peserta didiknya tetap ya, Aisyah, Alex, dan Wayan. Lalu di sini ada izin, sakit, dan tanpa keterangan ya. Perintahnya sama. Sajikan data pada tabel 3.2 dalam bentuk baris dan kolom dengan menghilangkan judul baris dan kolom ke dalam bentuk berikut ini ya. Jadi B itu sama dengan 210 ya kan, tinggal tulis ulang nih. 311 yang ini, kemudian 121 yang ini. Demikian juga untuk sebelah-sebelahnya ya. Nah, susunan bilangan pada B ini jelas berbentuk persegi ya kan. Ini berbentuk persegi. Jadi perlu adik-adik ingat, yang namanya persegi itu juga sebenarnya merupakan persegi panjang. Hanya saja panjang atau ukuran keempat sisinya itu sama. Itu kalau persegi ya. Jadi kalau di sini kita mengacu ke jumlah baris dan jumlah kolom ya.
ini barisnya ada 3. Jadi baris itu yang mendatar, kalau kolom itu yang vertikal ya. Yang mendatar ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang vertikal ini juga ada 3, 1, 2, 3. Nah, karena barisnya itu sama dengan kolomnya, maka bisa kita bayangkan ini akan membentuk sebuah persegi. Nah, ini lain ceritanya dengan susunan bilangan pada A yang tadi, ya Dek ya. Ini jumlah barisnya itu ada 3, kolomnya ada 2. Ya, karena jumlah baris itu berbeda dengan jumlah kolom ya. Ini nanti kalau kita bayangkan, ya Dek ya, itu akan membentuk persegi panjang. Hanya saja kita harus ingat bahwa persegi pun itu bisa kita anggap sebagai persegi panjang dengan catatan ya ukuran keempat sisinya itu sama. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Susunan bilangan yang disusun pada A dan B di atas disebut dengan matriks. Jadi A itu matriks, B ini juga matriks. Dari matriks A dan B dapat kita peroleh ciri-ciri, yaitu, nah yang pertama, terdiri dari sekumpulan bilangan. Oke ya, saya pikir ini sudah jelas. Kemudian yang B, bilangan-bilangan tersebut disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi baris itu yang mendatar, kalau kolom itu yang vertikal, yang tegak. Ya, kemudian yang ketiga, kumpulan bilangan tersebut ya diletakkan dalam tanda kurung, boleh kurung biasa seperti ini ya, atau kurung siku seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini secara umum matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, ini definisi baku dari matriks. Jadi, matriks adalah sekumpulan atau susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Nah, kelompok bilangan tersebut ditulis di dalam kurung biasa atau boleh juga kurung siku seperti ini atau seperti ini ya. Catatan, di dalam buku tulis ini matriks dituliskan dengan menggunakan kurung siku ya, kita ikuti saja. Kemudian penamaan suatu matriks ya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D dan seterusnya. Ya, ini semuanya huruf kapital. Bilangan-bilangan yang menyusun matriks dinamakan elemen matriks ya. Nah, kemudian elemen suatu matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kecil sesuai dengan nama matriksnya atau dapat ditulis huruf besar ya bila elemen matriks tersebut juga berupa matriks. Jadi istilahnya matriks di dalam matriks kan gitu. Ada sebuah matriks tetapi elemennya itu bukan bilangan ya, melainkan elemennya berupa matriks ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, secara umum matriks dapat ditulis sebagai berikut ya. Perhatikan di sini kita punya matriks A ya, M kali N. Ini disebut sebagai urdu dari matriks A. Atau kita baca keterangannya aja ya. A M kali N, itu artinya matriks A berordo atau berukuran M kali N. Dengan M itu menyatakan banyak baris, ya, banyak baris matriks A. Sedangkan N itu menyatakan banyak kolom matriks A. Bilangan M dan N merupakan bilangan-bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli itu ya dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Tidak termasuk di dalamnya bilangan pecahan, jadi harus berupa bilangan bulat. Nah, A, I, J, ya, ini A kecil, I kecil, J kecil, itu menyatakan elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Ya, dengan I, ini sama ya, bilangan asli, 1, 2, 3, sampai M. Kemudian J, ini juga sama, 1, 2, 3, sampai N. Ingat, M itu menyatakan baris, lalu N itu menyatakan kolom, ya, pada sebuah matriks. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh 3.1. Perhatikan permasalahan berikut ini. Corona 19 ya adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang sering disebut sebagai virus corona. Oke, intinya itu ada di tabel 3.3 ya, data penambahan kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta ya. Kolom yang paling kiri ini waktu ya, jadi tanggal 25 bulan Juni tahun 2021 yang lalu dan tanggal 26 bulan Juni tahun 2021 yang lalu. Diperoleh data gitu ya, ada yang terkonfirmasi COVID sekian dan sekian, yang sembuh sekian dan sekian, sementara yang meninggal sekian dan sekian.
Nah, perintahnya adalah ubahlah penampilan data tersebut dalam bentuk matriks, kemudian tentukan ordo dan elemen-elemen matriks tersebut ya. Di sini sudah ada alternatif penyelesaian dan tabelnya saya tampilkan lagi di sini ya. Matriks yang terbentuk dari data tersebut adalah, jadi ini, dan ini tinggal dipindah ya, tinggal ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi 783, 277, 16, loh kan sama persis ya. Kemudian 782, 233, dan 22 yang ini. Matriks A ya terdiri dari 2 baris nih, 1, 2. Dan 3 kolom matriks, 1, 2, 3 ya, sehingga A dikatakan berordo atau berukuran 2 kali 3, 2 baris kali 3 kolom, dan ditulis sebagai A2 kali 3. Nah, misalkan elemen-elemen pada matriks A di atas dinyatakan dengan AIJ, yang berarti elemen matriks A terletak pada baris ke I dan kolom ke J, sehingga matriks A dapat ditulis sebagai berikut ya. A11 itu artinya elemen matriks pada baris pertama kolom pertama. Kemudian kalau lompat ke sini A22 ya berarti elemen matriks pada baris kedua kolom kedua. Kemudian kalau A13 berarti elemen matriks pada baris pertama kolom ketiga. Dengan demikian ya, nanti silakan dilanjutkan sendiri ya. Dengan demikian elemen-elemen pada contoh tersebut dapat ditulis sebagai berikut ya. Untuk A11 783, kemudian untuk A12 ya 277, kemudian untuk A13 16 dan seterusnya ya. Jadi intinya yang disebut dulu itu adalah baris ya, nih 2, 3. Berarti kalau kita bicara elemen juga sama ya, 1, 1 berarti baris 1 kolom 1. Nah, misalkan di sini 2, 1 ya berarti baris kedua, nah yang ini ya baris kedua, ini baris kedua kolom ke 1. Nah, berarti yang berpotongan di angka 782 di sini. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, mari mencoba. Tabel berikut menunjukkan data banyak hewan ternak yang dimiliki beberapa warga di suatu desa ya. Kolom yang sebelah kiri ini nama warga, kemudian berturut-turut ini jumlah hewan ternak atau banyak hewan ternak yang dimiliki oleh masing-masing warga ya. Ada ayam, bebek, kambing, dan sapi. Selanjutnya tugas kita yang pertama, nyatakan data tersebut ke dalam bentuk matriks ya. Ya gampang saja. Nah, nanti penyelesaiannya seperti ini. Jadi ini tinggal ditulis ulang angkanya, kemudian dipindah penyajian datanya dalam bentuk matriks seperti ini. Oke. Kemudian yang B, tentukan ordo matriksnya. Ordo matriks itu berarti ukuran dari matriks ini ya. Jadi kalau ini kita sebut sebagai matriks A, nah ukurannya itu berapa kali berapa ya. Berarti di sini kan barisnya itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah ini barisnya 1, 2, 3, 4. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti ukurannya adalah atau ordonya itu berarti 4 kali 4. Nah ini saya hapus saja. Oke, selanjutnya tentukan elemen A23 dan A13 ya. A23 itu berarti baris ke berapa? Kedua ya kan, baris kedua kolom ketiga. Ini baris kedua kolom ketiga, berarti nanti perpotongan di angka 2 ya. Kemudian A13 baris pertama ya, kolom ketiga nih, pertama kolom ketiga berarti perpotongan di angka 5. Nah, sehingga A23 itu sama dengan 2, A13 sama dengan 5 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mari berkolaborasi. Nah, ini lumayan panjang ini ya kalimatnya. Jadi intinya itu dimulai pada kalimat ini. Berdasarkan interaktif.kompas.id ya, perkiraan kebutuhan minimal energi pada atlet renang putra usia 11-12 tahun untuk kebutuhan normal adalah 2000 kalori. Jika ditambah 1 jam latihan, 2200 kalori. Kemudian 2500 kalori jika ditambah 2 jam latihan. Nah, ini kategori yang pertama. Oke. Kemudian kategori yang kedua adalah usia 13-14 tahun ya, kebutuhan normalnya 2200 kalori.
Jika latihan ditambah 1 jam, 2.500 kalori, 3.000 kalori jika latihannya ditambah 2 jam. Kemudian pada usia 15-18 tahun, berarti ini kategori yang ketiga ya. Untuk normalnya 2.600 kalori, kemudian 1 jam latihan menjadi 2.900 kalori dan 3.200 kalori jika latihannya ditambah 2 jam. Kemudian kategori yang terakhir ya, nah ini 19-25 tahun. Oh nggak kelihatan, kita pakai warna biru cerah aja ya. Nah ini ya, 19-25 tahun. Untuk normalnya membutuhkan 2.700 kalori, kemudian jika ditambah 1 jam latihan 3.000 kalori dan 3.300 kalori jika ditambah 2 jam latihan. Kemudian nah ini tugas kita gitu ya. Untuk yang A, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Ini berkaitan dengan soal yang B dan C ya. Tuliskan kelompok bilangan pada tabel tersebut ke dalam bentuk matriks ya, dengan nama matriksnya A. Lalu tentukan banyak baris dan kolom pada matriks yang diperoleh pada soal B. Nah ini sudah saya sendirikan ya, jadi ini adalah paragraf informasinya. Nah ini saya potong gitu ya. Jadi nanti kita diminta untuk menyajikan kembali data gitu ya, data kebutuhan energi pada atlet renang putra yang semula disajikan dalam bentuk narasi. Nah kita ubah menjadi dalam bentuk tabel. Nanti kira-kira penyelesaiannya begini ya. Jadi kolom yang kiri ini merupakan kolom kategori usia atlet renang putra ya, 11-12 tahun yang ini, lalu 13-14 tahun, 15-18 tahun, yang terakhir 19-25 tahun ya. Kemudian 3 kolom selanjutnya ini berkaitan dengan kebutuhan minimal energi ya dalam kalori. Contoh, untuk kategori yang pertama ini yang paling kecil ya. Kalau normal latihan, nah latihannya normal ya, tidak ada tambahan waktu, membutuhkan 2000 kalori. Kemudian kalau ditambah 1 jam latihan, maka membutuhkan asupan energi 2200 kalori. Kemudian kalau ditambah 2 jam latihan ya, membutuhkan energi kurang lebih 2500 kalori dan seterusnya ya. Jadi ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, lanjut ya ke soal B. Tuliskanlah kelompok bilangan pada tabel tersebut ke dalam bentuk matriks dengan nama matriks A. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Saya tampilkan lagi tabelnya. Kemudian ini jawabannya. Jadi A ya sama dengan, nah ini tinggal dipindah aja, 2000, 2200, 2500 pindah ke sini. 2200, 2500, 3000. Nih pindah ke sini ya, 2600, 2900, 3200 pindah ke sini. Yang terakhir ya 2700 sampai 3300 dipindah ke sini. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Kemudian untuk soal yang C, tentukan banyak baris dan kolom pada matriks yang diperoleh pada soal B. Baris itu yang mendatar. Nah, kalau kolom itu yang vertikal ya. Oh, sebentar. Jadi untuk soal yang C ya, banyaknya baris itu kan simbolnya M. Nah, berarti di sini M-nya sama dengan 4. Kemudian banyaknya kolom itu simbolnya adalah N. Ya, berarti N-nya sama dengan 3. Nah, sudah ini ya. Jadi kan tugas kita hanya menghitung banyak baris dan kolom pada matriks A ya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Sebutkan elemen pada baris kedua. Nah, ini saya tampilkan lagi matriksnya ya. Ini matriks A. Tugas kita adalah mencari elemen pada baris kedua. Baris kedua itu berarti yang di sini. Nah, ini kita lingkari aja nggak apa-apa. Oke, ini adalah baris kedua. Berarti elemen pada baris kedua yaitu 2200, 2500, yang terakhir 3000 ya. Kemudian untuk soal yang E, sebutkan elemen pada kolom ketiga ya. Nah, ini adalah kolom ketiga. Berarti tinggal kita tulis di sini elemen
pada kolom ketiga ya, 2500, 3000, 3200, yang terakhir 3300 ya. Kemudian yang F sekarang, sebutkan elemen A12 ya. Artinya baris pertama gitu ya, ini baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, berarti 2200 ya. Tinggal ditulis di sini A12 sama dengan 2200. Lalu untuk A23 ya, baris kedua, nah ini pas ini ya, baris kedua kolom ketiga ya, berarti 3000 kan berpotongan di sini. Nah, langsung aja kita tulis A23 sama dengan 3000. Kemudian A33 ya. Jadi A33 itu maksudnya elemen matriks pada baris ketiga. Nah, yang ini ya, baris ketiga kolom ketiga. Berarti bawahnya 3000. Ya kan berpotongan di sini. Ini baris ketiga kolom ketiga. Maka A33 itu sama dengan 3200 ya, paham ya? Kita lanjutkan soal yang G. Oh, diskusikan ini ya, diskusikan hasil jawaban kalian dengan teman-teman, tuliskan perbedaannya. Nah, mungkin nanti kalau ada perbedaan ya Dek ya, bisa jadi bentuk tabelnya itu susunannya berbeda. Nah, apa maksudnya? Coba kita kembali ke tabel ya. Kalau pada tabel kita ya Dek ya, kolom yang paling kiri ini merupakan kolom kategori usia atlet renang putra, ya kan? Ada 1, 2, 3, 4 kategori. Nah, bisa jadi nanti teman adik-adik ya, di kolom sebelah kiri ini kategorinya adalah kebutuhan minimal energi ya, berarti di sini ada latihan normal ditambah 1 jam latihan, lalu ditambah 2 jam latihan, berarti hanya ada 3 baris ya. Sementara jumlah kolomnya ini bertambah. Nah, karena di sini nanti berisi kategori usia atlet renang putra, ya kan? Ada 4 kategori di sini. Jadi ini 11 sampai 12 tahun, 13 sampai 14 tahun, 15 sampai 18 tahun. Kemudian di sini nambah 1 kolom lagi ya, yaitu kategori 19 sampai 25 tahun. Nah, sehingga nanti susunan datanya juga akan menyesuaikan. Ya, alias nanti M-nya itu sama dengan 3, kemudian N-nya sama dengan 4. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada perbedaan tinggal dicek ya, apakah tabelnya itu sama seperti ini atau beda susunannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ya, di video berikutnya kita akan membahas soal latihan A ya, terkait dengan materi konsep matriks yang barusan kita pelajari. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan A. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan A dari buku paket halaman 129 ya, terkait dengan pokok bahasan konsep matriks. Oke, kita akan coba untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 ya. Kita ke soal nomor 1. Nah, kebetulan ini adalah soal teori ya, pernyataan benar atau salah. Matriks adalah susunan bilangan di dalam kurung siku saja. Ini jelas merupakan pernyataan yang salah ya. Selain di dalam kurung siku, matriks itu juga merupakan susunan bilangan di dalam kurung biasa. Jadi kalau kurung siku, nah simbolnya kan seperti ini, atau bisa juga begini. Nah, kemudian kalau kurung biasa ya begini. Nah, jadi matriks itu bisa diletakkan di dalam kurung siku ya, seperti ini, atau di dalam kurung biasa. Berarti kalau di soal dikatakan matriks adalah susunan bilangan di dalam kurung siku saja, maka ini jelas merupakan pernyataan yang salah. Kemudian nomor 2 ya. Elemen suatu matriks dapat ditulis dengan menggunakan huruf besar. Oke, ini adalah pernyataan yang benar. Karena kalau elemen sebuah matriks itu juga merupakan matriks, maka tentu saja elemen dari matriks tersebut ya, itu bisa dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar.
Kita ke soal nomor 3. Banyak elemen pada matriks A merupakan hasil perkalian antara banyak baris berarti M dengan banyak kolom berarti N ya pada matriks A. Oke, ini juga merupakan pernyataan yang benar ya. Coba langsung kita praktekkan saja. Kebetulan di soal nomor 4 di sini ada matriks P. Ya, matriks P ini memiliki 4 baris, ya kan? Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian memiliki 4 kolom, kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, mestinya nanti jumlah elemen dari matriks P keseluruhannya ada 16. Dari mana? Dari 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Nah, sekarang kita akan hitung secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cocok ya. Artinya kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa banyak elemen pada matriks A itu merupakan hasil perkalian antara banyak baris atau M dengan banyak kolom atau N pada matriks A tersebut, itu jelas merupakan pernyataan yang benar gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 4, penerapan konsep. Di sini kita punya matriks P ya, seperti ini elemen-elemennya. Maka tentukan yang A, ordo matriks P. Ordo itu berarti baris kali kolom ya. Tadi ini sudah kita hitung, jumlah barisnya ada 4, jumlah kolomnya juga ada 4. Berarti matriks P ini merupakan matriks persegi ya. Kemudian ordonya ya, ordo matriks P itu akan sama dengan 4 kali 4, terdiri dari 4 baris dan 4 kolom ya, gampang ya. Kita lanjutkan soal yang B, elemen-elemen pada baris ketiga ya. Jadi ini saya tulis dulu, elemen-elemen pada baris ketiga. Nah, baris itu yang mendatar ya Dek ya. Baris ke-1, kedua, ketiga. Nah ya sudah, berarti tinggal ditulis saja ini 1, 1, 6, min 5. Ya, saya tulis di sini. 1, 1, 6, negatif 5. Ini adalah elemen-elemen dari matriks P pada baris ketiga. Kemudian untuk soal yang C, min P21 plus dalam kurung P33 min P24 dikuadratkan ya. Di sini P kecil itu berarti menyatakan elemen matriks P ya. Untuk P21 ya berarti elemen matriks P pada baris kedua kolom ke-1. Nah ini saya tulis saja ya supaya enak dipakai belajar. Jadi P21 baris kedua kolom ke-1 ya, berarti kan berpotongan di angka 7. Maka P21 itu sama dengan 7. Selanjutnya P33 ya. Berarti baris ketiga, ini baris ketiga, kolom ketiga, ya, berpotongan di angka 6. Artinya P33 itu sama dengan 6. Kemudian di sini ada P24, ya. Berarti elemen matriks P pada baris kedua, kolom keempat. Ini baris kedua, ini kolom keempat, ya. P24 itu sama dengan 4. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ya, berarti kan min P21 ditambah dalam kurung P33 dalam kurung P33 dikurangi P24 dikuadrat, jadi ya ini sama dengan min 7 ditambah dalam kurung 6 dikurangi 4 dikuadratkan. Ini min 7 plus 2 kuadrat berarti min 7 plus 4 sama dengan min 3. Ya kan? Jadi min 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Nah ini jawabannya. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Daging hewan ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ya, berarti di sini ada 3 jenis hewan ya. 4 jenis hewan ya. Merupakan sumber protein yang baik. Selain itu, daging hewan tersebut juga mengandung lemak dan menghasilkan kalori. Nah, datanya itu ada di kalimat selanjutnya. Berdasarkan eatjoy.co.id, ya, setiap 100 gram daging ayam, ini saya tandai dengan warna merah, ya, mengandung lemak 25 gram, protein 18,2 gram, dan kalori 302 kalori. Kemudian jenis hewan yang kedua,
yaitu bebek ya, mengandung lemak 28,6 gram, protein 16 gram, kalori 326 kalori. Kemudian jenis hewan yang ketiga, daging kambing ya, mengandung protein dan lemak masing-masing 9,2 gram, berarti protein dan lemak pada daging kambing itu sama ya, kandungannya yaitu 9,2 gram. Lah kalorinya 154 kalori. Kemudian jenis hewan yang keempat yaitu daging sapi, mengandung protein dan lemak masing-masing 14 gram ya. Jadi maksudnya untuk daging sapi, protein dan lemaknya itu kandungannya sama, yaitu 14 gram ya. Sama halnya dengan daging kambing tadi, kandungan protein dan lemaknya yaitu 9,2 gram. Nah, kita kembali ke sini. Jadi untuk daging sapi, mengandung protein dan lemak masing-masing 14 gram, lalu kalorinya 207 kalori. Nah, tugas kita adalah ini, menyajikan data tersebut dalam bentuk matriks ya. Kemudian tentukan ordo dan sebutkan elemen matriksnya. Nah, adik-adik, kalau kita ketemu bentuk soal semacam ini, berarti nanti jawabannya itu ada dua. Ada dua kemungkinan jawaban yang benar ya. Kemungkinan jawaban yang pertama adalah seperti ini. Jadi kita punya matriks A ya, elemen-elemennya ya untuk baris pertama ini 25, 18,2, 302. Jadi angka-angka yang ada di sini langsung tuliskan dalam bentuk baris nih, satu baris ya. 25, 18,2, 302. Kemudian baris yang kedua ya 28,6, letakkan sini 16, kemudian 326. Baris yang ketiga berarti 9,2, kemudian 9,2 lagi, lalu yang terakhir 154. Kemudian baris yang keempat ya 14 yang ini, kemudian 14 lagi karena protein dan lemaknya kan kandungannya sama ya. Dan yang terakhir ya, elemen yang terakhir adalah 207 kalori. Nah, ini adalah kemungkinan jawaban yang pertama. Jadi maksudnya kalau bentuk matriksnya seperti ini ya deh ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat ini berturut-turut menyatakan daging hewan ayam ya kan, kemudian daging bebek, lalu ada daging kambing, kemudian ini daging sapi. Ini untuk barisnya. Lah untuk kolomnya ya, kolom pertama ini menyatakan kandungan lemak ya. Kemudian kolom kedua ini menyatakan kandungan protein. Kemudian kolom ketiga ini menyatakan jumlah kalori setiap 100 gram daging gitu ya. Lalu ordonya. Nah, ordonya kalau seperti ini berarti ada 4 baris 3 kolom ya. Berarti ordonya, ordo matriks A ya itu sama dengan 4 kali 3 ya, 4 baris kali 3 kolom. Kemudian untuk elemen-elemennya ini supaya cepat sudah saya kerjakan di sini ya. Jadi A11 itu maksudnya elemen matriks A pada baris pertama kolom pertama ini 25. Kemudian di sini kita punya A12 ya. Berarti elemen matriks A pada baris pertama kolom kedua 18,2. Kemudian 302 yang ini gitu ya. Itu adalah elemen matriks A pada baris pertama kolom ketiga. Perhatikan di sini nama matriksnya, matriks A ya, huruf kapital, maka elemennya ini kita nyatakan dalam huruf kecil gitu ya. Sampai yang terakhir A43 ya, ini maksudnya elemen matriks A pada baris keempat kolom ketiga yaitu 207. Oke, ini adalah alternatif jawaban yang pertama. Kemudian alternatif jawaban yang kedua, nah seperti ini ya. Jadi kalau semula 25, 18,2, 302 ini adik-adik tuliskan menjadi satu baris. Nah sekarang kita tukar ini ya, 25, 18,2, 302 itu kita letakkan dalam satu kolom gitu ya kan. Kemudian baris yang kedua 28,6, 16, 326 ya, dari sini ya nih 28,6, 16, 326 yang semula gitu ya kita letakkan dalam satu baris, sekarang kita nyatakan dalam satu kolom ya. Kalau baris itu mendatar, kalau kolom itu vertikal ya.
Kemudian 9,2, 9,2, 154 yang semula itu baris, sekarang kita ubah menjadi kolom. Ini juga sama ya, 14, 14, 207 yang semula baris sekarang menjadi kolom ya. Nah nantinya ya di video berikutnya kita akan belajar tentang transpos sebuah matriks. Ya, ini sebagai pengantar saja. Jadi B itu sebenarnya merupakan transpos dari matriks A. Atau boleh juga kita katakan bahwa A gitu ya, itu merupakan transpos dari matriks B. Gitu ya. Nanti kita akan perdalam di video berikutnya. Oke, selanjutnya tugas kita adalah menentukan ordo. Oh ya, kalau pada matriks B ya Dek ya, berarti baris pertama ini menyatakan jumlah kandungan lemak. Baris kedua ini menyatakan jumlah kandungan protein, ya kan? Sebentar, ini saya kebalik atau enggak ini? Oke, bener ya. Berarti yang pertama itu lemak. Nah ini, lemak 25 gram, ya kan? Lemak 28,6 gram, ini kan? Kemudian lemak 9,2 gram. Kemudian yang terakhir lemak 14 gram. Jadi bener ya. Yang pertama, ya baris yang pertama ini menyatakan kandungan lemak. Baris kedua menyatakan kandungan protein. Kemudian baris ketiga ini menyatakan jumlah kalori. Ya, kebalikan dari matriks A, ya Dek ya. Kalau pada matriks A kan baris pertama ini menyatakan jenis hewannya. Ini ayam, ya kan? Kemudian ini bebek, kemudian kambing, ini sapi. Nah, kalau pada matriks B itu dibalik ya. Ini adalah kandungan lemak, protein, kalori. Kemudian kalau kolomnya ya berarti ini miliknya daging ayam, kemudian ini daging bebek, kemudian ini kambing, lah yang ini adalah sapi. Jadi istilahnya baris diubah jadi kolom, kolom diubah jadi baris gitu ya. Kemudian untuk elemen-elemennya sama seperti tadi. Nah ini ya A1125 nih. Jadi elemen, oh ini sebenarnya bukan A ya, mestinya ini B nih. Nah ini keliru ya, jadi saya coret aja ini ya. Ini B11, ini B12, ini B13, kemudian ini B14 ya. Jadi seluruhnya adik-adik ganti dengan B. Nah ini seluruhnya ganti dengan B begini. Oke, jadi kalau B11 itu artinya elemen matriks B yang terletak pada baris pertama kolom pertama, ya berarti 25. Kemudian kalau kita geser ke samping ya, B21 itu artinya elemen matriks B pada baris kedua kolom pertama. Loh, ini 18,2 ya. Kemudian B31 ya, berarti elemen matriks B pada baris ketiga kolom pertama sama dengan 302 dan seterusnya. Oh ya, satu lagi, ordo dari matriks B ya. Itu jadinya 3 kali 4. Sebenarnya nggak perlu ngitung ya. Kalau ordo matriks A itu 4 kali 3, nah karena B itu adalah matriks transpos bagi matriks A, maka nanti ordonya ya tinggal kita balik aja ini. Gitu ya. Jadi kalau mau ngitung juga nggak apa-apa ya, sama aja ini. Jadi ada 3 baris, kemudian ada 1, 2, 3, 4 kolom. Gitu ya. Saya tuliskan di atas ini ya. Jadi ordo dari matriks B itu sama dengan, tinggal ini dibalik ya, 3 kali 4, ada 3 baris dan ada 4 kolom ya, jelas ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal latihan A ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis nanti di kolom komentar ya di bawah. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.